Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat yang kelima, lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai petang pagi, menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Kalau kita lihat 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayat 9, maka sedang terjadi kelaparan di Samaria pada waktu itu. Dan Alkitab berkata bahwa untuk makan pun mereka sulit karena mereka sedang dikepung oleh tentara Aram. Dan keluar masuknya tentara tidak bisa dengan bebas, sehingga akhirnya mereka terkurung di dalam istana. Lalu firman Allah berkata bahwa Elisa datang dan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Selalu saja setiap firman Tuhan disampaikan, selalu saja ada orang yang percaya dan selalu juga ada orang yang menentangnya atau tidak percaya. Sedangkan ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. Orang yang tidak percaya itu tidak akan dapat apapun. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mereka sedang mengalami sebuah keadaan yang krisis kelaparan, saudara ya. Dan tidak ada jalan sama sekali. Tapi Tuhan berfirman kepada Elisa bahwa Tuhan akan bikin jalan, buat jalan besok kira-kira waktu seperti ini. Saya percaya bahwa kekristenan bukanlah suatu agama. Tapi kekristenan adalah sumber kehidupan.
di mana Yesus jadi raja. Kekristenan itu adalah Tuhan datang mencari saudara dan saya. Kekristenan bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Yohanes 15 ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, supaya buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan firman Allah berkata kekristenan itu bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita. Amin. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita mencintainya, maka itu adalah satu-satunya keputusan yang saya percaya itu keputusan yang sangat tepat dalam hidup kita. Keputusan yang sangat tepat dalam hidup kita bukan karena kita mengambil keputusan untuk suatu bisnis, suatu kerjaan, atau memilih pasangan hidup, tidak. Keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil dalam hidup ini adalah kita mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Amin. Untuk mempercayai Tuhan dalam segala keputusan yang kita ambil. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka hidup Bapak Ibu akan menjadi hidup yang penuh dengan mujizat penyertaan Tuhan yang ajaib. Akan tetapi Bapak Ibu jangan mengira dengan percaya kepada Tuhan lalu saudara dan saya terbebas dari semua kesulitan yang ada di dunia. Tidak. Saya percaya bahwa sebagai manusia kita tidak akan pernah mengetahui kapan datangnya sebuah masalah dan kapan datangnya sebuah kesulitan dalam hidup kita. Bahkan masalah dan kesulitan yang datang tidak pernah kirim WhatsApp lebih dulu, tidak pernah kirim kabar lebih dulu, tiba-tiba saja datang. Dan kesulitan atau masalah juga itu penting untuk mengetahui posisi iman kita. Dan setiap saudara dan saya ketika ada persoalan, ada masalah yang datang dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan ingin ngecek posisi iman saudara ada di mana, di tingkatan mana. Apakah percaya kepada Tuhan? Apakah percaya bahwa mujizat masih ada jalan yang akan Tuhan berikan kepada kita? Ya, saat tidak ada jalan, apakah Tuhan bisa buat jalan kepada kita? Tapi kita belajar dari 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat 9, kita belajar beberapa hal. Yang pertama yang kita belajar dari 4 orang kusta ini adalah mereka tetap bersatu. Orang kusta gambaran orang berdosa. Mereka harus tinggal di luar pintu perkemahan. Mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat yang sehat pada umumnya. Dan mereka harus tinggal di luar pintu perkemahan, dan mereka harus berteriak, kusta, 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 kusta. Mereka orang yang sangat tertekan, karena mereka tahu bahwa mereka sedang sakit kusta, dan mereka ada di luar. Tapi dalam 2 Samuel, pasal yang ke-7, ayat 2 Raja-Raja maksud saya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat 9, kita belajar dari 4 orang kusta ini. Pertama kita belajar bahwa mereka tetap bersatu. Ayat yang keempat dari 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat berkata, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu lihat bahwa mereka, 4 orang ini mengambil keputusan untuk sepakat. Ya, bahwa kalau kami masuk ke kota, mereka akan mati. Kalau mereka tetap di sini mati. Kalau mereka pergi ke tentara Aram, kalau mereka mematikan kita, kita mati. Tapi kalau mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Lalu mereka sepakat. Saudara, hidup ini ada begitu banyak keputusan yang kita ambil. Kalau sebagai suami dan istri, maka kita harus mengambilnya dalam sebuah keputusan. Kalau anak-anak kita sudah besar, ajakin mereka untuk bicara tentang apa yang harus kita ambil. Karena di mana ada keunitian, maka di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan sebagai orang Kristen, kita harus bersatu, baik dalam rumah tangga, baik dalam gereja, dalam lingkungan marketplace, lingkungan kerja, dalam masyarakat. Kita harus bersatu. Sebab ketika kita tidak bersatu, mudah sekali setan menjatuhkan atau mengalahkan kita. Saya percaya sebaliknya, apabila kita bersatu, maka kita akan dekat dengan mujizat Tuhan. Dan Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang hidup di dalam persatuan. Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu sama dengan aku dan Bapa adalah satu.
Bahkan Bapak Ibu pernah dengar berkali-kali, selalu saya katakan Matius 18 ayat 18 sampai 20, bahwa keunitian adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Keunitian juga adalah dasar daripada jawaban-jawaban Tuhan. Dan keunitian juga adalah dasar daripada berkat-berkat yang Tuhan perintahkan datang kepada kita. Jadi apabila kita hidup di dalam keunitian, yang tadinya tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Yang tadinya Anda merasa sendiri, Tuhan mendampingi saudara dan menolong saudara. Dan Tuhan senang ada di antara mereka yang hidup dalam keunitian. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan ada di sana. Amin. Ketika kita membangun ini, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, jangan pernah menyerah terhadap keadaan yang ada. Kalau kita lihat bahwa ayat 4 dan ayat yang kelima, 4 orang dusta ini tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Sedangkan raja dan seluruh pembesar termasuk ajudan raja berkata kepada Elisa begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu terjadi pada ayat yang kedua tadi, dari 2 Raja-Raja 7, ayat yang kedua. Ajudan raja itu nggak percaya. Dia menyerah. Tuhan nggak panggil kita untuk menyerah, tapi berserah. Menyerah itu artinya nggak mau coba lagi. Tapi berserah artinya selalu mencoba sekalipun langkahmu lambat. Percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu dan sanggup menolong saudara. 2 Raja-Raja 7, ayat 4 dan ayat yang kelima berkata, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Jangan pernah menyerah. Mereka boleh orang berdosa. Mereka adalah orang kusta yang tinggal di luar perkemahan, tidak diterima dalam sebuah komunitas. Mereka ada di komunitas, tapi komunitas orang kusta yang hanya 4 orang pada waktu itu. Tapi satu hal yang kita belajar dari mereka tidak menyerah terhadap keadaan yang ada. Hari ini ketika masalah persoalan datang, tantangan kehidupan datang, Bapak Ibu Tuhan mau, Bapak Ibu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Tidak boleh menyerah dengan situasi yang sedang Bapak Ibu alami. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur 126, kalau kita baca di sana, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau kita lihat Mazmur 126, ya, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Wow, kesulitan persoalan datang. Itu membuat Anda menangis, membuat Anda mungkin dalam kesedihan. Tapi ketika Anda terus berjalan maju, sambil menabur benih, berbuat baik, melakukan kebenaran, maka satu waktu nanti tidak menyerah dengan situasi. Satu waktu nanti Anda akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kesulitan bukanlah suatu malapetaka. Kesulitan membuat kita semakin kreatif dan meningkatkan daya juang kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, kesulitan bukanlah suatu malapetaka. Tapi kesulitan adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kesulitan membuat kita menjadi kreatif. Kesulitan membuat kita memaksimalkan potensi untuk meningkatkan daya juang kita. Sehingga Bapak Ibu nggak mudah menyerah. Bapak Ibu nggak mudah juga untuk kalah. Amin. Tapi kita adalah orang yang terus berjalan maju. Sekalipun maju sambil menabur benih. Tapi maju sambil mencucurkan air mata dan menabur benih. Alkitab berkata, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa hasilnya. Satu waktu saya melayani ketemu seseorang sebenarnya. Dan dia ajak saya untuk ngobrol, sharing. Dan dia katakan, ini saya rasanya nggak punya kesempatan pastor. Karena saya sudah coba semua hal, dan rasanya tidak ada jalan keluar. Dan saya katakan begini, coba kamu cerita apa yang kamu lakukan. Dia kerja banyak hal, coba bisnis ini, bisnis itu, bisnis ini, banyak yang dia coba. Dan saya lihat umurnya masih di bawah 50 tahun.
orangnya masih muda. Kalau saya katakan, coba kamu ambil waktu berdoa, ambil waktu berpuasa, tanya Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Ketika dia berdoa dan berpuasa, kurang lebih mungkin hampir 2 bulan, dia ambil setiap minggu puasanya cuma sekali. Lalu Tuhan ingatkan dia tentang temannya waktu SMA, mereka kerja sesuatu, lakukan sesuatu, dan waktu itu menghasilkan. Lalu dia mencari nomor temannya, kemudian mereka dapat kontak. Lalu kemudian mereka bangun bisnis itu dari kecil, kemudian jadi besar. Dan saat dia cerita dengan saya, dia katakan Tuhan itu luar biasa, Pastor. Saya mengalami keadaan yang saya rasa saya nggak mungkin keluar, tapi saya nggak menyerah. Salah satu cara saya nggak menyerah adalah saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan cuma berdoa, saya ambil waktu doa dan berpuasa. Dan Tuhan kasih saya hikmat untuk saya ketemu dengan teman SMA saya. Dan kami mulai bisnis sampai hari ini. Dan hari ini Tuhan memberkati saya dengan pekerjaan yang kami pernah lakukan waktu SMA. Mencari uang sendiri, sekalipun masih sekolah. Tapi kami mencoba melakukannya di waktu yang sekarang ini. Hari ini dia menjadi orang yang diberkati. Kesulitan bukanlah suatu malapetaka. Tapi kesulitan adalah kesempatan. Kesulitan membuat kita menjadi kreatif untuk meningkatkan daya juang kita. Orang yang tidak menyerah, yang tidak pernah menyerah, adalah mereka yang akan jadi orang yang kuat dan akan menolong orang lain, memaksimalkan potensi, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, Bapak Ibu, jangan egois dan jangan gengsi. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Orang sakit kusta itu kan, kalau bukan mujizat kan tidak sembuh, saudara. Bahkan ini kan penyakit menular. Tapi satu hal yang kita belajar dari mereka, mereka bukan orang yang egois. Mereka juga tidak hidup dalam gengsi. Tapi mereka berkata begini, ayo kita masuk ke kota. Kalau kita masuk ke kota, kita akan mati. Kalau kita ada di sini juga kita akan mati. Kalau kita pergi ke perkemahan tentara Aram, kalau mereka hidupkan kita, kita hidup. Kalau mereka matikan kita, kita mati. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau kita egois, maka masalah yang baru akan timbul. Selain itu, saudara jangan gengsi, jangan istilahnya, jangan buang energi kita untuk gengsi. Buat apa gengsi kalau gengsi itu membuat kita semakin susah dan menderita. Kita harus belajar untuk lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Lakukan apa yang mampu kita buat. Paling tidak Bapak Ibu dan saya yang bisa kerja, kerjalah. Jangan putus asa kalau kita ada dalam masalah. Kalau kita ada dalam persoalan. Kita ada dalam tantangan hidup. Bersandarlah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Orang yang gengsi itu adalah tidak mau kerja. Dia merasa bahwa saya gagal berkali-kali. Saya dari keluarga yang tadinya mampu, yang tadinya kaya. Masa saya mau kerja pekerjaan yang sebegitu? Yang bagi dia itu terlalu rendahan. Bagi dia itu hasilnya masih kecil. Belum terlalu besar. Dia mau langsung besar. Saya percaya nggak ada orang yang langsung kerja, langsung dapat hasil yang besar. Semua orang yang hebat mulai dari hal-hal kecil lebih dulu. Egois itu sebenarnya itu adalah bukan jadi masalah. Bahkan dia sedang buat masalah yang baru timbul. Karena itu jadi orang kalau mau melihat ketika tidak ada jalan bagi kita, maka jangan gengsi, jangan egois. Ada orang yang tidak mau melayani, ada orang yang tidak mau berdoa, ada orang yang tidak mau baca Alkitab. Karena dia katakan begini, untuk apa? Buang-buang waktu baca Alkitab. Untuk apa berdoa? Ya, saya punya harta bisa 7 turunan pun tidak habis. Saya beritahukan kepada saudara, apa yang kita andalkan, apa yang kita banggakan, tidak akan bisa menolong kita ketika kita ada dalam masa-masa sulit. Tapi saya beritahukan ketika kita mengandalkan Tuhan, dengan tidak gengsi, dengan tidak egois, kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita di masa-masa sulit, memberikan kepada kita jalan keluar dan pertolongan pada waktunya. Amin. Hal yang keempat adalah taat kepada hukum, sekalipun di masa yang sulit. 2 Raja-Raja, pasal 7 ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini.
Mereka tahu hukum, saudara. Mereka orang Israel, tapi mereka kenal kusta. Mereka sangat tahu hukum. Ya, bahwa kalau kemenangan diberikan kepada mereka, mereka tidak boleh nikmati sendiri. Mereka harus memberitahukan kepada rakyat, kepada penduduk, kepada raja. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai petang, terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Wow. Saya tahu 4 orang kusta ini, mereka hidup sendiri di luar perkemahan. Tapi mereka bukan orang-orang yang tidak mengikuti hukum, yang tidak taat kepada hukum. Taat kepada hukum sekalipun di masa sulit. Pada waktu kita menghadapi krisis, tetaplah taat kepada hukum. Bapak Ibu jangan jadi orang pelanggar, jangan merampok, jangan membunuh. Ya, jangan menjadi orang yang tidak membayar pajak misalnya. Lakukan bagian kita. Alkitab katakan, Tuhan berkata kepada murid-murid, bayarlah kepada kaisar apa yang wajib kamu bayar kepada kaisar. Dan bayarlah kepada Allah apa yang wajib kamu bayar kepada Allah. Bayar kepada Tuhan di sini adalah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, termasuk di dalamnya perpuluhan. Tuhan mau kita menuruti semua hukum yang berlaku. Bila tidak, maka semuanya akan menjadi kacau. Dan 4 orang kusta ini sangat mengerti. Kalau terang pagi datang, maka mereka akan kena hukuman. Mereka sangat tahu tentang hukum. Sehingga mereka pergi ke istana raja. Dan mereka berteriak kepada raja bahwa kami telah masuk ke kemah tentara Aram dan mereka tidak ada. Kami telah makan sampai kenyang tapi mereka tidak ada. Awalnya raja tidak percaya. Tapi kemudian mengutus orang pergi. Dan ternyata Alkitab berkata bahwa kemah tentara Aram sudah kosong. Di sana sini mereka lari dan melemparkan barang-barang berharga mereka. Sehingga Alkitab berkata rakyat keluar berbondong-bondong dari pintu gerbang. Dan ajudan raja yang tadinya tidak percaya itu diinjak-injak sampai mati. Seperti firman Tuhan yang dikatakan Tuhan kepada Elisa, engkau hanya melihat dan engkau tidak akan pernah makan. Turuti semua hukum yang berlaku, karena bila tidak maka semuanya akan menjadi kacau. Amin. Saya percaya bahwa kalau kita melakukan bagian kita, dan kita tidak berputus asa, Tuhan pasti akan bertindak, dan hasilnya pasti sungguh amat luar biasa. Amin. Ketika semua jalan tertutup, maka pandanglah ke atas. Kalau kita pandang ke bawah, nggak ada pertolongan. Pandang horizontal juga tidak ada pertolongan. Tapi kalau kita lihat ke atas, bukan ke plafon, saudara ya. Kalau kita lihat ke langit, langit masih berubah, maka ada pengharapan. Karena Tuhan pasti membuat jalan saat semua jalan tertutup. Amin. Selalu ada jalan ketika Bapak Ibu melihat Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tulis di kolom komentar, saya sungguh diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri. Kami percaya bahwa Firman-Mu itu memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Firman-Mu menolong dan memberikan kepada kita anugerah sehingga kita ada dalam tuntunan. Roh Kudus, Engkau menolong kami dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Supaya kami hidup menyenangkan hati-Mu, hidup meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah kami hidup dalam keunitian, dalam keluarga. Kami tidak pernah menyerah terhadap keadaan yang ada. Dan kami tidak hidup egois, kami tidak hidup dalam gengsi kami. Dan kami taat kepada hukum sekalipun di masa yang sulit. Sehingga ketika tidak ada jalan, Tuhan menjadi jalan bagi kami. Saat tiada jalan, Tuhan adalah jalan. Kami akan melihat jalan keluar, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Hamba berdoa di pagi hari ini, anugerah Tuhan turun dalam setiap hidup kami. Untuk kami menikmati semua yang terbaik dari janji-janji Tuhan. Berdoa kepada mereka yang